Halo Capricorn, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan trading berkah apa yang akan terbuka untuk kalian di akhir tahun 2021. Seperti biasa teman-teman, dalam setiap tradingan yang saya buat itu saya tarik energinya untuk banyak orang. Jadi mungkin kalian akan ada yang resonate sebagian sekian persen atau mungkin bahkan bisa terbalik untuk energinya. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, Capricorn akan melihat untuk pertama kita akan lihat evaluasi kalian ya dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Baru kemudian kita akan membuka ramalan apa yang akan terbuka untuk kalian ya, berkah yang terbuka. Berkah itu bisa saja tentang karir keuangan ataupun ini ya, berkah spiritualnya. Untuk love life-nya mungkin nanti jika ada pesan saya mungkin akan selipkan, tetapi di readingan ini saya ambil generalnya ya. Untuk love life-nya nanti saya akan khusus buatkan untuk kalian semua, oke? Langsung saja Capricorn kita akan baca ya, kita akan lihat dulu evaluasi kalian sepanjang tahun 2021. Evaluasi Capricorn sepanjang tahun 2021. Ada Two of Coin, ada Nine of Cup, ada The Magician, wow. Kemudian Five of Swords. Ini ada Ace of Swords ya. Oke. Di sini yang saya rasa Capricorn awal tahun 2021 memang kalian sangat ini ya, luar biasa sekali pemilihan dari semesta. Ingin kalian agar lebih kreatif ya di sini, dan memang yang saya rasakan ini semua adalah tuntutan dari keadaan ya. Sebagian besar Capricorn memang sedang berusaha keras untuk bisa memperjuangkan kehidupannya secara ini ya, material ya. Bagaimana caranya agar semua kebutuhan bisa tercover dengan baik ya, agar tidak sampai adanya ketimpangan dalam neraca keuangan kalian ya, baik itu neraca keuangan perusahaan, bisnis, ataupun mungkin jika kalian dalam rumah tangga kalian. Di sini saya merasakan memang kalian berjuang keras untuk hal itu ya. Ini semua saya rasakan memang ini ya, sebagian besar karena dampak dari ini ya, keadaan ya, kita sendiri semua sudah tahu ya bahwa memang dari tahun 2020 dan di 2021 ini awal pertengahan ya, kita semua memang sedang diuji oleh pandemi yang sangat luar biasa di sini, yang memang sangat berdampak sekali dari segala sektor ya, terutama sektor ekonomi kita. Di sini memang mau tidak mau ya, kita semua memang harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak benar-benar bisa ulet ya, tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah ya, untuk bisa terus bertahan di sini ya. Saya merasakan memang Capricorn perjuangan kalian banyak sekali perubahan ya. Kalian di sini saya merasakan di sini banyak teman-teman yang sudah ini ya, mulai bisa bersyukur. Awalnya mungkin kalian di sini banyak yang stres ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Banyak ketimpangan di sini. Banyak pengeluaran lebih besar ya, besar pasak daripada tiang. Saya merasakan seperti itu, dan ini cukup membuat stres ya. Tidak hanya cukup ya, bahkan saya merasakan banyak yang gimana caranya, bahkan ada yang sampai menjual ini ya, menjual apa yang harta benda yang dimiliki, mungkin menjual kendaraan. Saya merasakan beberapa di antara kan ada yang menjual perhiasan, bahkan ada yang sampai harus menggadaikan sertifikat rumah, tanah dan sebagainya untuk mendapatkan pinjaman dari bank seperti itu ya, untuk memperbaiki keadaan. Tetapi di sini saya merasakan pada akhirnya banyak teman-teman Capricorn ya, di pertengahan tahun, meskipun situasi pandemi semakin ini ya, semakin memburuk, tetapi saya merasakan banyak teman-teman yang sudah mulai bisa legowo. Banyak teman-teman yang sudah mulai bisa tahu ya, menempatkan diri bagaimana caranya. Sudah bisa mensyukuri, sudah bisa menyesuaikan diri lah ya. Di sini ibaratnya kemarin mungkin teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya mungkin kalian dari pola hidup mungkin ini ya, gaya hidupnya mungkin cukup bisa dibilang borju, sebagainya, mungkin bisa sering jalan-jalan, mungkin juga bisa sering pergi ke tempat makan atau tempat wisata untuk ini ya, untuk berlibur seperti itu. Tapi karena di sini dituntut oleh keadaan keuangan dan juga oleh situasi pandemi, di sini saya merasakan banyak yang sudah bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaannya. Jadi tidak stres lagi gitu ya. Sudah mulai bisa enjoy lah ya, menikmati apa yang ada seperti itu ya. Saya juga merasakan banyak
daya kreativitas kalian benar-benar tergembleng di sini di tahun 2021 ya. Dari awal sampai detik ini. Saya banyak teman-teman yang benar-benar berjuang gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan ya. Walaupun memang saya merasakan beberapa di antara kalian ya di situasi ini banyak memang harus melepaskan banyak hal. Mungkin untuk teman-teman yang punya usaha di sini ya, mungkin kalian di sini wira swasta, punya bisnis, punya banyak cabang, di sini harus merelakan untuk menutup beberapa cabangnya karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan pemasukan seperti itu. Jadi kalian memang terpaksa ya harus menutup ataupun bahkan mengovertangankan mungkin seperti itu ya untuk usaha beberapa cabang dari usaha kalian ya. Atau saya merasakan juga ada beberapa di antara kalian yang memang harus kecewa ya karena mungkin ada beberapa proyek yang harus tertunda atau bahkan tercancel ya di sini. Harus kalian evaluasi lagi mungkin karena kalian rasa mungkin untuk keuntungannya ternyata belum tidak sesuai ekspektasi seperti itu daripada diambil nantinya harus merugi atau paling tidak di sini hanya membuang-buang tenaga seperti itu. Jadi kalian memutuskan untuk merelakannya. Dan saya merasakan banyak sekali teman-teman Capricorn perjuangan kalian luar biasa ya, tetapi di sini memang saya merasakan kalian berahan ya, bahkan banyak yang benar-benar bangkit di sini, bangkit untuk bisa maju ya. Banyak skillnya yang terasah di sini, mungkin ada bakat-bakat terpendam di sini yang terbuka, yang mungkin semula kalian di sini pekerjaannya sebagai karyawan swasta ataupun karyawan ini ya, dimanapun kalian bekerja ya, mungkin kalian bekerja untuk orang lain. Nah di sini saya merasakan banyak yang mengambil hikmahnya, akhirnya malah bisa buka usaha sendiri, bisa bikin ini ya, bisa ciptakan lapangan kerja di sini saya merasakan ya. Bahkan awalnya mungkin untuk sekedar bertahan hidup untuk kalian, tetapi di sini saya ada merasakan beberapa di antara kalian ternyata pandemi ini tidak serta-merta ya menutup jalan kalian, justru membuka jalan berkah untuk kalian. Dan di sini saya merasakan banyak yang mungkin idenya di sini memang benar-benar diperjuangkan ya. Jadi kalian tidak hanya sekedar berpikir saja, tapi juga kalian mengaplikasikannya dengan baik, fight juga ya, manajemennya bagus, akhirnya malah jadi bisnis berkembang ya. Nah di sini malah kalian membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain di sini. Saya merasakan seperti itu. Saya juga untuk love life-nya sih, kalau di sini saya merasakan banyak teman-teman ya sebetulnya sedikit ya pesan dari love life-nya di sini, tetapi saya merasakan memang banyak teman-teman yang sudah mulai, terutama untuk teman-teman yang mungkin bermasalah ya dengan pasangan. Nah, di sini saya merasakan kalian sudah mulai bisa enjoy ya, sudah bisa mulai menerima keadaan, sudah bisa berdamai satu sama lain ya, sudah bisa saling mengerti lah ya. Yang mungkin beberapa di antara kalian mungkin di sini pemicunya adalah karena masalah ekonomi ya, karena masalah ekonomi yang benar-benar membuat kalian tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi di sini akhirnya kalian bisa pasrah ya, bisa saling mengerti satu sama lain, bahkan bisa bekerja sama satu sama lain di sini, bisa saling menguatkan. Saya merasakan seperti itu ya, bisa saling menopang ya. Kemudian untuk spiritualnya sendiri yang saya rasakan di sini memang benar-benar luar biasa ya. Di tahun 2021 ini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan pencerahan ya. Di sini banyak sekali kalian yang akhirnya bisa berpikir dari cara lain. Nah, mungkin semula kalian terlalu banyak logika, terlalu banyak menggunakan teori, menggunakan hal-hal yang ilmiah. Tetapi di sini banyak teman-teman yang karena mungkin didesak ya masalah pandemi ini ya, ini mendesak kalian untuk berpikir dengan cara yang lain. Ternyata stres yang kalian ataupun masalah-masalah yang sangat menekan kehidupan kalian dari masa pandemi ini ya. Nah, ini atau mungkin saya merasakan ada beberapa teman-teman yang memang terdampak ya. Kalian mungkin ada yang suspek, seperti ada yang baru saja masa pemulihan ya. Nah, inilah membuat kalian ada membuka kesadaran spiritual kalian. Di sini saya merasakan seperti itu ya, dan ini membuat kalian bisa berpikir, terbuka pikirannya untuk berpikir dengan cara spiritual seperti itu ya, dan ini ternyata membuka jalan kehidupan kalian lebih baik lagi ya, membuat kalian lebih sabar, membuat kalian lebih mensyukuri arti kehidupan. Nah, inilah mungkin membuat kalian mungkin lebih menerima semuanya dengan ikhlas dan penuh syukur ya. Oke, bagus sekali ya untuk Capricorn ya, perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian kita akan lihat dari semesta ya, apa yang dilihat oleh semesta perkembangan kalian sepanjang tahun 2021 ya. Ada round and round. Oke, satu lagi. Ada message in the bottle. Oke. Di sini saya merasakan banyak teman-teman Capricorn mungkin masih pusing ya, masih bingung dengan keadaan yang dialami. Kenapa siklus yang ada dalam hidupnya selalu berputar-putar, terutama untuk masalah karma
masalah hubungan dengan pasangan, mungkin dengan masalah percintaan seperti itu ya. Kenapa harus berulang tersakiti, berulang tidak ada penyelesaian? Justru ketika mungkin kalian sudah pernah lepas dari hubungan yang toksik. Nah, tapi di sini kalian mengenal seseorang yang baru, tapi ternyata di tengah perjalanan kok sama lagi gitu ya. Nah, di sini saya merasakan memang sebetulnya semesta teman-teman ya memberikan situasi seperti ini berulang kepada kalian. Sebetulnya ada sesuatu yang ingin disampaikan semesta kepada kalian. Di sini saya merasakan sih sangat besar sekali semesta ingin belajar ya, ingin kalian belajar untuk mungkin seperti yang saya katakan tadi, memang banyak teman-teman Capricorn yang di tahun 2021 ya terbuka untuk kesadaran spiritualnya, dan ini menuntut kalian untuk bisa bisa berpikir dengan cara yang lainnya, tidak hanya semua dibawa ke logika saja atau ke ilmiah saja. Ternyata dengan kesadaran spiritual ini sangat membantu kalian untuk bisa membuka pola pikir kalian lebih segar, lebih ada sudut pandang baru yang bisa kalian pelajari, dan ini ternyata sangat bermakna, sangat mudah untuk dijalani ya. Dan ini membuat segalanya menjadi lebih mudah. Saya merasakan seperti itu ya. Oke, tidak hanya tentang love life saja, tapi juga di sini memang tentang karir keuangannya ya, berputar-putar untuk siklusnya, harus sabar ya. Kemudian kita akan ini teman-teman ya, kita akan lihat ramalan kalian, apa yang akan terbuka, berkah yang terbuka untuk kalian di akhir tahun 2021 ya. Oke. Ada Nine of Wands, ada King of Swords, ada Death, kemudian ada Eight of Cup ya, ada Page of Cup, ada kemurnian ya. Memang sedang banyak yang mengalami pemurnian besar-besaran ya di sini ya Capricorn. Memang kalian diminta untuk bisa bermetamorfosis menjadi kepribadi yang lebih baik lagi, tidak hanya dari segi material tetapi juga secara spiritual. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin banyak teman-teman yang tidak percaya dengan yang namanya spiritual, tidak percaya dengan yang namanya intuisi, tidak percaya dengan yang namanya ramalan tarot, tidak percaya dengan namanya segala sesuatu yang berbau-bau spiritual ya. Tapi ternyata pandemi ini ya, tahun 2021 ini membuka ini kalian ya, sisi kesadaran kalian dari sudut pandang spiritualnya, dan ini ternyata bisa membuat kalian bertahan lebih baik ya. Saya merasakan memang keberkahannya yang saya rasakan ya. Kalian akan bisa bertahan, ketekunan kalian akan mendapatkan hasil. Selain itu ya, tidak hanya kalian menjadi seseorang yang bermental baja, yang penuh dengan kekuatan ya, untuk bisa fight, berjuang, mempertahankan setiap impiannya, mempertahankan setiap apa yang ingin diusahakan, apa yang ingin diwujudkan ya. Tetapi juga di sini saya merasakan ada metamorfosis yang sangat luar biasa dari kalian. Kepribadian kalian menjadi lebih. Jadi di sini saya merasakan memang banyak teman-teman yang bisa healing ya terhadap masalah-masalahnya, mungkin juga masalah percintaan kalian. Di sini kalian akan bisa healing, menemukan jawaban, menemukan pencerahan ya. Mungkin kemarin yang sering bertengkar dengan suaminya, dengan istrinya, dengan pasangannya ya, karena masalah sepele yang ini mungkin dipicu juga dari masalah ekonomi. Nah, di sini saya merasakan akan banyak yang bisa akhirnya benar-benar mengerti satu sama lain ya. Bahkan saya merasakan kerjasama kalian akan semakin kuat ya. Hubungan kalian akan semakin kuat. Jadi di sini kalian tidak hanya menjadi sosok yang kuat saja, tidak kuat yang kuat saja secara mental, tetapi juga secara spiritual. Di sini kalian mulai terbuka, mulai bisa tahu ya harus seperti apa. Banyak perubahan positif di sini yang saya rasakan ya. Semangatnya Capricorn, saya sangat senang sekali untuk membaca energi kalian, untuk membuka ramalan ini untuk kalian ya. Saya juga merasakan banyak teman-teman Capricorn, nggak banyak ya, beberapa teman-teman Capricorn akan mendapatkan jabatan ya, promosi ya. Ada promosi di sini, mungkin karena memang kalian dianggap mampu ya untuk memimpin mungkin sebuah tim. Mungkin kalian di sini bekerja dalam sebuah tim, dan di sini ada reshuffle seperti itu ya. Saya merasakan akhirnya kalian bisa dipercaya untuk menjadi pimpinan atau menjadi pemimpin tim ya, dalam tim kalian ya, karena kalian dianggap mumpuni ya. Selamat ya. Kemudian kita akan minta dari Lord Ganesha, berkah apa yang terbuka? Joy ya. Satu lagi ada fulfillment. Oke. Dari Lord Ganesha ya, akan terbuka di sini untuk kebahagiaan, keceriaan untuk kalian ya. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan untuk kalian ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Untuk teman-teman yang suka sedih, yang sering sedih di sini, kalian jangan banyak bersedih ya, karena sejatinya kebahagiaan itu akan diberikan
akan ya, sebenarnya diberikan kepada kalian, hanya tinggal kalian mau menyadari atau tidak ya. Nah, di sini juga saya melihat ada pemenuhan ya, pemenuhan dari semesta. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengafirmasikan dirinya untuk hal-hal positif, untuk impian-impiannya, atau bahkan sudah ada yang belajar ini ya, selalu law of attraction, banyak memanjatkan doa-doa kepada Tuhan di sini, atau bahkan sudah melakukan ritual-ritual keagamaan untuk memohon sesuatu, untuk ini ya, untuk kebahagiaannya, untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Di sini saya merasakan akan mendapatkan jawabannya. Semoga resonate teman-teman ya. Oke, Capricorn, untuk zodiak yang banyak berinteraksi dengan kalian di akhir tahun ini ya, saya merasakan ada Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Leo, Sagittarius, Pisces, dan Scorpio ya, Cancer. Oke. Baik, mungkin sekian readingan saya untuk teman-teman Capricorn ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini adalah reading banyak orang, jadi mungkin kalian harus pilih ya. Bisa saja mungkin energinya terbalik, atau mungkin ini energi dari pasangan ya. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman, karena kalian selalu setia untuk ini ya, menyaksikan ataupun mendengarkan readingan dari saya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jika kalian suka, kalian bisa like ataupun share kepada teman-teman yang membutuhkan readingan dari saya. Saya mohon maaf jika mungkin saya ada banyak salah kata yang tidak saya sengaja. Sampai jumpa Capricorn di readingan berikutnya. Bye-bye.